Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Guru Besu. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode 1 kemarin. Tapi sekarang judulnya adalah lapisan kekuasaan. Lapisan kekuasaan adalah salah satu indikasi bahwa kekuasaan tersebut perlu dilanjutkan. Karena tanpa ada lapisan nih, misalkan presiden itu sebenarnya kan dia juga bagian dari kekuasaan, cuman kalau di undang-undang dia adalah pimpinan tertinggi. Bayangkan kalau presiden tanpa lapisan, berapa provinsi, berapa kota yang harus misalkan Pak Jokowi kunjungi ya, atau biasanya kan kunjungan kerja ya. Sebab dari kunjungan kerja tersebut sebenarnya kan nggak semua wilayah presiden perlu kunjungi. Sebenarnya perlu ada lapisan-lapisan tertentu nih. Kalau di Indonesia sendiri itu lapisannya dibagi 3, ditambah dengan satu lapisan yang tidak masuk ke dalam lingkaran, tetapi dia berfungsi untuk mengawasi lapisan-lapisan ini. Di lapisan ketiga, kalau teman-teman tinggal di kota atau di kabupaten, teman-teman bakal menjumpai pejabat-pejabat daerah. Misalkan ada wali kota, ada bupati, ya ada mungkin DPRD. Itu adalah salah satu bentuk dari pembagian kekuasaan yang menjadi lapisan ketiga. Sehingga nantinya kan tadi dijelaskan bahwa presiden itu nggak perlu lagi kunjungan kerja sebenarnya ke wilayah-wilayah yang misalkan di pelosok, wilayah-wilayah yang misalkan ekonominya sedang bagus atau ekonominya sedang perlu pertumbuhan. Tapi di beberapa kasus perlu ada tuh misalkan viral di daerah yang misalkan jalannya hancur, tidak ada perkembangan padahal duitnya mengalir banyak gitu. Nah, perlu tuh ada intervensi dari lapisan pertama atau lapisan kedua. Itu bisa saja dilakukan kunjungan kerja apabila urgensinya seperti itu. Tapi apabila misalkan gubernurnya bisa berjalan dengan baik kemana-mana, sebenarnya nggak usah sih. Karena kunjungan kerja itu mahal loh guys. Misalkan dari Jakarta, Pak Jokowi perlu ke Papua. Berapa tuh misalkan harus mengeluarkan uang. Tapi ada sisi baiknya juga sebenarnya kunjungan kerja ini, yaitu menciptakan rasa ya, bonding antara penguasa apalagi di lapisan pertama dengan masyarakat. Tapi dalam struktur kekuasaan nih teman-teman, sebenarnya hal itu juga nggak terlalu berpengaruh sih dengan bertemunya pemimpin dengan masyarakat itu dalam pengambilan kebijakan. Karena di dalam pengambilan kebijakan tetap harus berjalan ya, dari lapisan ketiga, kedua, ke satu, itu baru nanti akan tercipta pemutusan kebijakan yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. Karena kalau lapisan ketiga itu dia sifatnya untuk suatu daerah tertentu ya, nggak bisa nanti kalau perda Jawa Barat diterapkan ke daerah Jawa Tengah meskipun Jawa Tengahnya teh berhimpitan gitu, atau menyerempet bagian Jawa Barat. Misalkan di sebelah Cirebon ada daerah yang bagian dari Jawa Tengah, karena yurisdiksi perda itu ada di satu daerah aja, nggak bisa mencakup daerah-daerah lain yang bukan yurisdiksinya. Misalkan nih ada seorang gubernur, ya kita katakanlah gubernur atau pemimpin-pemimpin lain di daerah tertentu yang ingin melanjutkan karir politiknya. Mungkin dia ingin naik tingkat menjadi menteri atau menjadi wakil presiden atau menjadi presiden. Ya dilakukan kampanye. Normal lah kalau kampanye. Yang menjadi tidak normal adalah apabila dia kampanye kemudian mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Setelah itu dengan jabatannya yang masih gubernur, dia menelepon gubernur yang sedang dia melakukan kampanye di daerah tersebut. Nah, daripada masuk ke daerah lain untuk mendengarkan masyarakat gubernur lain, lebih baik mendengarkan dulu masyarakat di daerah tersendiri. Sebab bagaimanapun juga kebijakan itu tidak bisa diganggu gugat apabila yurisdiksinya bukan oleh pemangku jabatan yang sedang berlaku. Jadi mau misalkan gubernur sepowerful apapun, selama yurisdiksinya bukan di daerah itu atau dia tidak punya wewenang di daerah itu, maka tetap tidak bisa kebijakannya diganggu gitu dengan perda-perda yang ada atau dengan peraturan kota atau dengan peraturan daerah yang lain. Sehingga perlu adanya nih satu sinkronisasi ya dari kebijakan itu. Misalkan dari gubernur ke presiden, dari presiden nanti akan dirumuskan dengan kabinetnya tentang misalkan ada kebijakan. Ternyata pasar tradisional itu nggak bisa ternyata bersaing dengan pasar online. Nah, itu kan nanti perlu dirumuskan ya kebijakan secara nasionalnya bagaimana. Yurisdiksinya akan berjalan seperti itu nantinya. Lapisan ketiga, ke lapisan kedua, ke lapisan ke satu. Akan terus selalu seperti itu. Meskipun berapa kali, berapa banyak gubernur yang sering bertemu dengan masyarakatnya.
wali kota yang sering ngobrol dengan masyarakatnya. Tapi tetap untuk peraturan nasional itu hanya dipegang oleh lapisan pertama. Nanti akan saya jelaskan bagaimana lapisan pertama itu melaksanakan roda kerjanya ya. Sekarang kita masuk dulu ke lapisan kedua. Lapisan kedua itu sebenarnya ya uluran tangan dari seorang lapisan satu. Di bawahnya itu ada TNI, ya, ada Polri, ada Bank Indonesia, ada juga menteri-menterinya, menteri di bidang ABC, menteri bidang DEF misalkan. Itu merupakan lapisan kedua ya, meskipun dia langsung sering bertemu dengan presiden, dia bukan berarti lapisan pertama. Dia itu wewenangnya ya di bidang itu aja gitu. Maka nanti secara kebijakan mereka sebenarnya bakal lebih sering untuk bertemu dengan anggota DPR yang ada di lapisan pertama. Lapisan kedua ini juga sebenarnya tidak jauh beda tugasnya sama lapisan satu. Karena lapisan satu itu misalkan menginstruksikan untuk mobilisasi misalkan polisi ke daerah Kampung Melayu sebab ada kericuhan atau misalkan kerusuhan karena sengketa lahan gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh lapisan pertama karena untuk menggerakkan isu nasional itu seorang polisi itu harus atas izin presiden. Dari lapisan kedua ya, menteri-menteri ini kemudian polisi, TNI akan bertanggung jawab kepada presiden ya. Kemudian nanti akan merumuskan kebijakan dengan DPR dan DPD. Di lapisan pertama, kita tentu saja tahu ada presiden, ada DPR, DPD, MPR, ya. Nah, lapisan pertama ini kebijakannya itu segala tindak tanduknya itu adalah nasional. Nggak bisa tindak tanduknya itu hanya untuk daerah-daerah tertentu atau memihak daerah-daerah tertentu, itu nggak bisa sebenarnya. Sudah melenceng kalau misalkan ada lapisan tertentu di lapisan pertama yang wewenangnya itu cuma di daerah misalkan di Pulau Jawa aja, sedangkan di pulau-pulau lain dia tidak punya wewenang. Itu nggak benar sebenarnya teman-teman. Itu sangat melenceng dari pembagian kekuasaan di Indonesia. Misalkan banyak yang protes di tempat-tempat lain selain di Jawa, kenapa pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa itu tidak melesat ya, sudah seperti Jawa. Hal itu adalah wewenang presiden untuk menentukan pembangunan itu arahnya kemana. Pembangunan itu mau didasari oleh orientasi seperti apa. Apakah orientasinya untuk keuntungan, orientasinya untuk masyarakat, atau misalkan orientasinya itu untuk lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kenapa sih daerah saya tidak maju, bisa jadi antara daerahnya itu tidak mengamanahkan anggarannya dengan baik atau memang tidak menjadi prioritas oleh lapisan pertama. Dari lapisan pertama ini nih, kalian bayangin misalkan bertemu dengan masyarakat, ada kendala apa Bu, keluhannya apa? Itu adalah bentuk pencitraan ya. Kenapa itu bentuk pencitraan? Karena yang saya ulangi lagi, kebijakan itu hanya bisa diperoleh dari lapisan ketiga, kedua, dan ke-1. Nggak bisa kebijakan itu didengar langsung dari lapisan pertama ke masyarakat. Bu, masalahnya apa? Harga pangan mahal, pupuknya mahal, misalkan kalau dari petani ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau ada sinkronisasi aspirasi ya. Misalkan dari masyarakatnya menyampaikan ke wali kota, dari wali kota sampaikan ke gubernur, dari gubernur sampaikan ke presiden. Nanti akan dirumuskan itu. Tapi kalau misalkan dalam rangka ya kita untuk bonding antara penguasa dengan yang dikuasai, antara masyarakat dengan pemerintah, itu sebenarnya boleh-boleh aja guys. Cuman masalahnya apakah dengan bertemunya Jokowi dengan kalian atau dengan orang tua kalian, dengan orang-orang di pasar, dengan orang-orang di jalanan akan mengembangkan kebijakan jadi lebih baik? Belum tentu. Kebijakan itu bisa dilakukan dengan politik ya. Politik itu akan menghasilkan policy. Jadi alat-alat untuk mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan itu hanya bisa dilaksanakan dengan berpolitik, bukan dengan wawancara, interview, nggak bisa. Bahkan waktu kasus-kasus misalkan sengketa lahan, mungkinnya untuk proyek nasional, hal itu nggak bakal bisa dilakukan tanpa ada wewenang dari lapisan pertama loh. Jadi kalau kalian mau menyalahkan gubernurnya atau menyalahkan wali kota, selama keputusan itu adalah keputusan nasional, kalian nggak bakal bisa. Karena dari lapisan 1 udah fix guys. Kalian harus pintar-pintar berpolitik. Gak akan bisa kalian berdemo di depan gedung istana atau gedung DPR dengan mendapatkan hasil yang kalian mau. Kalian sekarang berdemo misalkan ya untuk menyampaikan aspirasi, buru-buru yang berdemo didengar. Kalau kita misalkan bertemu di pinggir jalan aja, belum tentu kita didengar guys. Karena
kita bukan orang politik gitu. Kita bukan orang-orang yang bisa memutuskan kebijakan. Kebijakan itu hanya bisa diputuskan oleh orang-orang yang berpolitik. Kalau kamu memaksakan ingin membuat kebijakan tersendiri, ingin membuat kebijakan tanpa arahan politik yang ada, oh kamu artinya sudah melawan sistem yang ada gitu. Sudah melawan keputusan dari pemimpin kamu gitu. Kecuali kamu turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalkan kamu menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR, menjadi staf khusus menteri. Nah, itu bisa aja dilakuin tuh, tapi tetap aja perlu ada sikap politik tuh. Karena bagaimanapun di pemerintahan itu pasti berpolitik, guys. Jadi jangan anti sama yang namanya politik. Misalkan aku nggak mau jadi koruptor ah. Kalau berpolitik mah banyak banget yang korupsi. Nah, itu kan artinya koruptor yang berpolitik dengan cara korup. Mereka tidak bisa menemukan cara-cara yang lebih baik gitu. Karena memang sistemnya mungkin ya, kemungkinan sistemnya itu masih sistem feodal, atau misalkan sistemnya senioritas, atau misalkan sistemnya toksik mungkin lingkungan kerjanya. Sehingga menyebabkan orang-orang tersebut itu tidak bisa menjadi sosok yang berintegritas atau sosok yang punya sikap teguh lah. Makanya sebagai masyarakat kita perlu untuk mulai berpolitik. Setelah kita bahas 3 lapisan tadi, lapisan 3, 2, 1, ada lapisan yang dia itu tidak bisa diganggu atau dia itu berdiri sendiri tanpa ada batasan dari lapisan-lapisan lain. Kalau kita tadi lihat lapisan 3 terbatasi oleh lapisan 2, lapisan 2 wewenangnya terbatasi oleh lapisan 1, lapisan 1 wewenangnya terbatasi oleh asumsi dan pandangan masyarakat. Nah, kalau lapisan ini itu dia berdiri sendiri. Mau kata masyarakatnya A, dia akan bergerak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh undang-undang. Pertama, ada Komnas HAM. Kemudian ada KPK, ada BPK, ada Konsil Kedokteran, dan lain-lain. Nah, lapisan ini itu dibentuk atas dasar perlu adanya lembaga yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari lembaga-lembaga lain. Sekarang bayangin teman-teman kalau KPK itu atau BPK itu berdiri dengan aturan dari presiden. Kalau presidennya amanah, bisa jadi sebenarnya KPK itu memberantas korupsi. BPK itu memeriksa keuangan dengan transparan. Tapi kalau presidennya misalkan menyalahgunakan alat politik ini, alat kekuasaan ini untuk kepentingan dirinya, wassalam. Sudah tidak ada lagi sebenarnya lapisan yang transparan atau yang berintegritas. Sebab lapisan ini sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan kita terhadap sistem lapisan keluar ini. Lapisan terluar dari ketiga lapisan ini, sehingga diciptakanlah lembaga-lembaga tadi supaya untuk membatasi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang kalau misalkan lapisan itu di bawah wewenang lapisan 1, 2, dan 3, maka sudah selesai. Sudah tidak ada lagi demokrasi di Indonesia karena alat-alat politiknya itu digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Oke, sebenarnya dari keempat lapisan, tiga lapisan yang saling berpengaruh dan 1 lapisan yang berdiri sendiri, yang ingin aku sampaikan adalah kepada teman-teman untuk menyadarkan teman-teman bahwasannya kalau teman-teman ingin berprotes, lakukanlah dengan berpolitik. Satu-satunya cara legal untuk mengubah kebijakan adalah berpolitik. Cara yang sah, teman-teman harus masuk politik. Bayangkan teman-teman apabila ternyata nanti di masa yang mendatang dipangkas pertahanan kita, dibesarkan juga pajak-pajak untuk para pedagang dan pengusaha. Itu kan hasil dari politik yang ada. Jadi kalau teman-teman tidak mulai aktif di politik, siapa yang akan mengisinya ya? Orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak amanah dalam melaksanakan berpolitik. Saya harap teman-teman yang mendengarkan YouTube ini, mendengarkan video saya adalah orang-orang yang siap berkompeten, siap berkarir di dunia politik, siap juga untuk mengemban amanah dan orang yang bertanggung jawab. Karena kalau misalkan suatu urusan tidak diambil oleh orang-orang baik, urusan itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak baik sebenarnya. Itu sudah terjadi dari masa ke masa ya. Oke, itu yang mau aku sampaikan aja untuk teman-teman. Kenapa membahas lapisan kekuasaan ini, supaya kita tahu bagaimana negara ini bekerja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.